News from Al Jazeera. What is the impact of weakening currency rupiah to our economy? On budget side, we have calculated the depreciation of the rupiah at the close to the current level. So my budget is still okay, even the rupiah is weakening to the current level. And theoretically, when you have a strong economy, your currency eventually will strengthen also, right? Now, I'm now focusing on making sure that domestic economy will continue to grow strong in the midterm, in the near term, and in the longer term. That will eventually strengthen the currency almost automatically, because I believe investor, especially FDI and foreign investor, will like to invest in a country where the country offers the most promising growth. In the region, we are growing much faster than many countries. Even in G20, we are number 2 after India. So our economic prospect is strong, and the weakening rupiah has not created a dampening effect on our economic activities. And if you take a look at Bloomberg and Al Jazeera, the news said that the US and Iran and Israel are very close to make a deal, right? So the prospect of a peace, a global, better global condition is there. I believe in 2 or 3 months it will be much better than it is now, meaning that the disturbance that to some extent weaken the rupiah will be gone also. So that means stronger economic growth, also stronger rupiah. And in the short run, we are trying to support the banking, the central bank, by also intervening in the bond market to ensure that the yield do not increase too significantly. Why we do that? To make sure that the foreign investor that hold a domestic bond right now is not experiencing what we call capital loss. That also will deter them from bringing their money abroad, right? So basically, we are creating a close coordination with the central bank to make sure that the finance sector condition remain strong and stable. And with good cooperation, I believe eventually we'll be able to restore confidence toward the rupiah. Thank you. See, I may add to the latest question from Al Jazeera. I would like to inform you that the government has provided a big amount of subsidy to the Indonesian people in terms of the energy, fuel, and also electricity. And there are so many programs or aids for the lower income family in area of education and also in health or education. So we believe that will help the situation and the condition of Indonesian people in general and especially those in lower income. Thank you. Kalau saya boleh main saham, saya udah beli kemarin-kemarin ketika jatuh. Kalau ada perusahaan pabrik, pasti positif sekali ya di sini ya. Kenapa? Kan sebelumnya kalau praktek itu betul, kan profitability dari perusahaan yang pabrik tadi sebagian digerus oleh pemilik kan. Ya. Penuh perusahaannya, ya profitability bisa naik cukup signifikan. Jadi itu berita positif ya ke pasar sebetulnya. Bukan negatif, malah positif. Ini mendisiplinkan supaya pemilik tidak menggarong perusahaan sendiri yang notabene ke pabrik. Jadi investor akan diuntungkan. Anda beritakan itu ke klien Anda. Yang kedua, kan mereka 3 bulan pertama proses biasa. Nanti kita lihat setelah 6 bulan mungkin udah full ya, dan DSI yang melakukan ekspor. Kalau itu mah gampang. Dia yang jualan, kalau macam-macam dia saya kejar. Saya pengawas dia juga, saya benar pengawas dia, dan antara juga kalau dia nggak betul ya kita pecat dari itu DSI-nya gitu. Tapi saya yakin mereka akan berikut orang yang bagus dan profesional, dan ini bukan jadi mereka berikut orang baik. Presiden juga mengawasi dengan detail. Pak Menko Erlangga juga sama mengawasi dengan detail. Mungkin nanti juga kita tahu orang bicara sedikit ya Pak ya, biar ada yang ikut mengawasi sedikit di situ. Terus apa dampaknya ke Himbara untuk HE? Jelas kan? Dia akan punya dolar banyak, punya cash banyak. Kalau di financial market kadang-kadang ada bilang cash is king. Jadi Anda bisa lihat dampaknya ke bank-bank Himbara. Saya nggak ngerti kenapa bank-bank Himbara belum naik sahamnya sekarang. Kalau saya boleh main saham, saya udah beli kemarin-kemarin ketika jatuh.
belum boleh kan. Nah, Anda beli yang banyak, karena dia akan punya cash banyak, nanti bisa ngatur kekuatan di sektor finansial dan hanya gitu kan. Jadi ini akan berdampak positif sekali ke Bank Himbara dan ke likuiditas Bank Himbara yang saya pastikan, yang saya yakin akan menyebar ke sektor finansial kita. Terima kasih Mas. Saya akan hanya fokus untuk ketentuan baru penempatan DHE SDA, walaupun sudah lama beredar, tapi kan berlakunya mulai 1 Juni besok ya. Karena besok libur, tapi kalau ekspor jalan terus kan ya. Jadi dalam PP 21/2026, pemerintah mengatur beberapa ketentuan baru terkait penempatan DHE SDA. Di antaranya, eksportir SDA wajib merepatriasi DHE ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100%. Kemudian, eksportir non-migas wajib menempatkan 100% DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan. Eksportir migas wajib menempatkan minimal 30% DHE SDA selama paling sedikit 3 bulan. Penempatan DHE SDA diwajibkan melalui Bank Himbara. Jadi diwajibkan melalui Bank Himbara itu ya. Konversi DHE SDA ke valuta asing ke rupiah, konvensi DHE SDA valuta asing ke rupiah dibatasi maksimal 50%. Meski penempatan DHE SDA diwajibkan melalui Bank Himbara, pemerintah tetap memberikan relaksasi bagi eksportir tertentu, khususnya sektor pertambangan migas dan non-migas. Relaksasi diberikan kepada eksportir yang memiliki buyer dari negara mitra dagang Indonesia yang sudah menjalin perjanjian bilateral atau kerjasama perdagangan. Berikut ketentuannya, eksportir yang sudah terikat perjanjian bilateral diperbolehkan menempatkan sebagian DHE SDA pada bank non-Himbara. Porsi penempatan pada bank non-Himbara maksimal sebesar 30%, jangka waktu penempatan paling lama 3 bulan. Bagi peserta yang sudah menandatangani perjanjian bilateral, dapat menempatkan 30% untuk 3 bulan di bank non-Himbara. Tapi selain itu pemerintah juga memberi insentif pajak. Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHE SDA di dalam negeri. Ini meliputi tarif pajak penghasilan atau PPH lebih rendah dibandingkan instrumen reguler. Tarif PPH atas penghasilan dan instrumen penempatan DHE SDA dapat mencapai 0%. Besaran tarif menyesuaikan jangka waktu penempatan dana. Pemberian tarif PPH hingga 0% sesuai dengan jangka waktu penempatan atas penghasilan yang diperoleh oleh instrumen penempatan DHE SDA dibandingkan dengan instrumen reguler yang kena pajak sampai 20%. Jadi biasanya kalau di bond bunganya, yieldnya dikenain pajak 20%, kalau taruh sumbernya DHE SDA maka pajak instrumen itu 0, kira-kira gitu. Mungkin demikian informasi dari saya Mas, terima kasih. Baik. Susah soalnya pertanyaannya. Dari mana? Dari DW. Kayaknya ya. Sudah dihitung belum potensial menerima negaranya? Sudah dihitung tapi belum ketemu angkanya. Jadi kita masih hitung terus. Ini kan masih baru pertama kan ya. Kita belum bisa lihat seperti apa dampaknya. Yang jelas DS ini kan dimonitor setiap 3 bulan dievaluasi. Jadi 3 bulan dari sekarang baru saya bisa keluar angka yang lebih jelas. Dampak dari DS ini kepada penerimaan negara. Ya. Terus, jadi selain S, ada nggak negara lain yang dapat? Pada dasarnya begini, filosofi kebijakannya adalah, kalau saya nggak salah tangkap yang masih dari Pak Presiden, adalah untuk perusahaan utamanya yang meminjam dari perbankan domestik, mendapatkan keuntungan dari ekspor, kemudian mereka naruh uang di luar. Maunya mereka naruh uangnya di dalam negeri. Jadi nanti kalau perusahaan asing yang bawa uang dari luar negeri, kemungkinan besar akan exempt ya. Kalau filosofinya seperti itu. Nanti aturan yang detailnya akan dibuat lebih detail lagi sesuai dengan perkembangan. Yang sementara yang pertama yang saat ini yang clear adalah Amerika Serikat. Terus untuk membentukkan DSI adalah apakah ada fasilitas pajaknya. Saya pikir ini kan biasa. Hanya ekspornya masuk keluar melalui satu pintu. Semua pajak
akan berlaku seperti biasa. Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi, karena penggelapan ekspor, under enforcing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya, ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya. Terus from Al Jazeera, what is the impact of weakening currency rupiah to our economy? On budget side, we have calculated the depreciation of the rupiah at close to the current level. So my budget is still okay, even the rupiah is weakening to the current level. And theoretically, when you have a strong economy, your currency eventually will strengthen also, right? Now, I'm now focusing on making sure that domestic economy will continue to grow strong in the midterm, in the near term, and in the longer term. That will eventually strengthen the currency almost automatically, because I believe investor, especially FDI and foreign investor, will like to invest in a country where the country offers the most promising growth. In the region, we are growing much faster than many countries. Even in G20, we are number 2 after India. So our economic prospect is strong, and the weakening rupiah has not created a dampening effect on our economic activities. And if you take a look at Bloomberg and Al Jazeera, the news said that the US and Iran and Israel are very close to make a deal, right? So the prospect of a peace, a global condition is there. I believe in 2 or 3 months it will be much better than it is now, meaning that the disturbance that to some extent weaken the rupiah will be gone also. So that means stronger economic growth, also stronger rupiah. And in the short run, we are trying to support the banking, the central bank, by also intervening in the bond market to ensure that the yield do not increase too significantly. Why we do that? To make sure that the foreign investor that hold a domestic bond right now is not experiencing what we call capital loss. That also will deter them from bringing their money abroad, right? So basically, we are creating a close coordination with the central bank to make sure that the finance sector condition remain strong and stable. And with good cooperation, I believe eventually we'll be able to restore confidence toward the rupiah. Thank you. See, if I may add to the latest question from Al Jazeera. I would like to inform you that the government has provided a big amount of subsidy to the Indonesian people in terms of the energy, fuel, and also electricity. And there are so many programs or aids for the lower income family in area of education and also in health or education. So we believe that will help the situation and the condition of Indonesian people in general and especially those in lower income. Thank you. Tentu kalau ditanya jaminannya apa, ini perlu dibuktikan dalam pelaksanaan dan kita akan evaluasi dalam 3 bulan. Tetapi kalau dibalik, kalau tidak ada perubahan, apa jaminannya tidak terjadi transformasi? Nggak ada juga, karena kita sudah melakukan puluhan tahun dan ini data yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu menunjukkan terjadinya defisit. Jadi kalau kita melakukan hal yang sama, maka tidak akan ada perubahan. Oleh karena itu dengan DSI katakanlah normalisasikan, dan kedua terkait dengan kontrak, tentu perusahaan itu akan menghormati kontrak masing-masing sejauh kontrak tersebut arm's length transaksi normal dengan harga acuan yang juga mengacu pada harga yang telah ditentukan. Dan kemudian terkait dengan aplikasi di
bea cukai ini akan dibuatkan sistem di mana tahap awal tentu ada kotak-kotak yang namanya eksportir, pemilik barang, kemudian penerima barang, importir dan penerima barang. Tahap pertama tentu dokumen ini dilaporkan seluruhnya ke DSI sehingga DSI bisa memonitor dengan sistem yang ada. Tahap berikut tentu ini akan ada perubahan-perubahan, misalnya melalui QQ ke PT DSI, kemudian dibalik nanti PT DSI yang selaku eksportir ini. Nah, tahapan-tahapan ini akan dievaluasi dalam waktu 3 bulan, termasuk memperhitungkan kesiapan sistem daripada PT DSI itu sendiri. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Purbaya mau jawab? Kalau ditanya saya jawab, dia langsung dia lagi. Jadi dia nanya, sebagian dijawab oleh Pak Erlangga. Mungkin kalau nggak salah Anda nanya dampak pada market juga gimana ya? Ini kan gini, kalau ada perusahaan global pabrik pasti positif sekali yang di DSI ini ya. Kenapa? Kan sebelumnya kalau praktek itu betul, kan profitability dari perusahaan yang global tadi sebagian digerus oleh pemilik kan. Penuh perusahaannya, ya profitability-nya bisa naik cukup signifikan. Jadi itu berita positif ya ke pasar sebetulnya. Bukan negatif, malah positif. Ini mendisiplinkan supaya pemilik tidak menggarong perusahaan sendiri yang notabene go pabrik. Jadi investor akan diuntungkan. Anda beritakan itu ke klien Anda. Yang kedua, memastikan gimana perusahaannya bisa patuh, itu memastikan kepatuhannya kan. Kan mereka 3 bulan pertama proses biasa. Nanti kita lihat setelah 6 bulan mungkin udah full ya, dan DSI yang melakukan ekspor kan. Kalau itu mah gampang, dia yang jualan, kalau macam dia saya kejar. Saya pengawas dia juga, kan saya anggota pengawas dan antara juga. Kalau dia nggak betul ya kita pecat ya direktur DSI-nya gitu. Tapi saya yakin mereka akan berikut orang yang bagus dan profesional, dan ini bukan program main. Jadi mereka akan berikut orang baik. Presiden juga mengawasi dengan detail. Pak Menko Erlangga juga sama mengawasi dengan detail. Mungkin nanti juga kita tahu orang lain sana sedikit ya Pak ya, biar ada yang ikut mengawasin sedikit di situ. Terus apa dampaknya ke Himbara untuk DHE? Jelas kan, dia akan punya dolar banyak, punya cash banyak. Kalau di financial market kadang-kadang ada bilang cash is king. Jadi Anda bisa lihat dampaknya ke Bank Himbara. Saya nggak ngerti kenapa Bank Himbara belum naik sahamnya sekarang. Kalau saya boleh main saham, saya udah beli kemarin-kemarin ketika jatuh. Belum boleh kan? Ya Anda boleh, Anda beli aja yang banyak. Karena dia akan punya cash banyak, nanti bisa ngatur kekuatan di sektor finansial kan, hanya gitu kan. Jadi ini akan berdampak positif sekali ke Bank Himbara dan ke likuiditas Bank Himbara yang saya pastikan, yang saya yakin akan menyebar ke sektor finansial kita. Jadi sektor finansial kita juga akan semakin kuat, karena sebelumnya uangnya sebagian besar lari lagi ke luar negeri. Sekarang uangnya ada di sini. Jadi kebijakan ini memperkuat kebijakan IHR sebelumnya yang cuma kuat di kertas aja. Kalau sekarang kan di Himbara, Bank Himbara kalau sembarangan transfer uangnya lagi ke luar negeri, beliau yang bertindak, dia bosnya nih. Ya bos ya. Jadi sekarang kita kendalikan dengan lebih detail. Harusnya dampaknya lebih positif ke banknya, juga perekonomian, karena artinya ada uang yang cukup besar, lebih besar dibanding sebelumnya untuk membiayai atau memberi minyak ke mesin-mesin perekonomian kita. Kalau Anda bawa itu berita itu ke market harusnya positif. Cuman Anda belum sampai situ kelihatannya. Jadi saya jelasin sekarang ke sini. Anda tulis besok ke klien Anda ya. Terima kasih.